Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Salsabila dengan NIM 2386206043, program studi PGSD semester 5, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD untuk dosen pengampu yaitu Ibu Erni Mariana SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang bersayang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran pada hari ini berjalan lancar dan kita semua bisa memahami materi dengan baik. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, baik, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun, saling tolong-menolong, gotong royong, dan saling memaafkan. Nah, untuk materi ini penting sekali karena hidup kita selalu bersama orang lain, bukan hidup sendiri, ya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada manusia adalah makhluk sosial. Nah, anak-anak, manusia itu disebut makhluk sosial. Makhluk sosial, apa sih makhluk sosial itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Oke, makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Sejak kita lahir, kita selalu membutuhkan orang lain. Saat masih bayi pun, kita tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, dan tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh bantuan orang tua, ayah, dan ibu. Nah, sampai sekarang pun kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Di rumah kita membutuhkan orang tua, di sekolah kita membutuhkan guru, dan kita juga dibantu oleh teman. Nah, oleh karena itu kita harus saling membantu satu sama lain. Baik, untuk yang kedua yaitu saling tolong menolong. Anak-anak, ada yang tahu nggak sih tolong menolong itu apa? Oke, ya, sekarang Ibu jelaskan. Tolong menolong itu perbuatan yang baik, ya, dan artinya membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Untuk contohnya, membantu teman yang jatuh, membantu ibu menyapu rumah, atau membantu ayah membawa barang. Kalau kita suka menolong, orang lain juga akan senang kepada kita. Kita akan punya banyak teman dan disukai oleh orang di sekitar kita. Tapi ingat, di saat meminta tolong, kita harus berbicara dengan sopan dan baik. Misalnya dengan berkata tolong dan berterima kasih. Baik, nah yang untuk yang ketiga ada hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu? Ada yang tahu? Oke, hidup rukun adalah hidup damai bersama orang lain. Artinya dia tidak bertengkar, tidak mengejek teman, dan tidak menyakiti orang lain. Kalau hidup rukun di rumah, keluarga menjadi bahagia. Kalau hidup rukun di sekolah, suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, anak-anak yang hidup rukun biasanya punya banyak teman dan disayang oleh guru. Ya. Nah, sekarang yang keempat yaitu saling memaafkan. Anak-anak, terkadang kita bisa bertengkar dengan teman. Itu hal yang sangat wajar. Tetapi yang paling penting adalah kita mau saling memaafkan satu sama lain. Memaafkan artinya kita tidak boleh menyimpan rasa marah di hati. Kalau kita mau memaafkan, hati kita menjadi tenang dan persahabatan bisa kembali baik. Tuhan, ya, Allah juga menyukai anak yang mau memaafkan temannya. Ya, misalnya Dini berantem dengan Dina. Nah, Dina, siapapun yang salah harus saling memaafkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya persahabatan bisa kembali dengan baik dan semuanya menjadi tenang. Oke? Nah, selanjutnya yaitu ada gotong royong. Sekarang kita belajar tentang gotong royong. Apa, ada yang tahu nggak sih gotong royong itu apa? Oke, sekarang dijelaskan ya. Gotong royong artinya yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau kita bekerja bersama-sama, pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, untuk contoh gotong royong di rumah yaitu membersihkan rumah bersama keluarga.
Nah, kalau untuk di sekolah, gotong royong di sekolah adalah membersihkan kelas, menyapu bersama, dan merapikan meja. Untuk gotong royong ini ya, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan semua merasa senang. Bisa dipahami? Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Hidup rukun, saling tolong-menolong, gotong royong bisa dilakukan setiap hari. Entah di rumah, kalian bisa membantu orang tua, di sekolah kalian bisa membantu teman, di lingkungan sekitar kalian bisa membantu tetangga. Jika semua orang saling membantu, kehidupan akan menjadi lebih damai dan bahagia. Nah, untuk hari ini kita belajar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling tolong menolong, kita harus hidup rukun, dan kita harus gotong royong, dan kita harus saling memaafkan satu sama lain. Mulai sekarang, mari kita biasakan menjadi anak yang baik, suka membantu, dan hidup rukun dengan semua orang. Semua itu harus dilakukan ya, anak-anaknya harus dilakukan. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah mendengarkan dengan baik apa yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau gitu, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga Anda suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.